ya? Iya lihat. Sesekali akui dan katakanlah kecewa pada diri sendiri yang selalu mengatakan diri ini lemah dan tidak pantas menjadi pemenang. Padahal jika kita mau jujur, kita belum maksimal dalam berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sesekali kita boleh loh berkaca, jujur pada diri sendiri. Kira-kira hari ini aku udah bahagia belum ya? Atau sebenarnya aku tuh bahagia kalau aku misalnya punya A, B, C seperti itu, atau keadaannya A, B, C. Coba dituliskan ya teman-teman. Kenapa sih harus nulis Bun Ai? Aku sih nggak usah ditulis ya, inget aja. Ya kadang-kadang, mohon maaf ya teman-teman, nulis itu penting buat apa? Semakin banyak organ tubuh yang kita gerakkan, maka akan mudah untuk mengingat dan sulit dilupakan. Kalaupun lupa, kita tuh kayak punya alarm sendiri, terus kita buka, oh ya tujuan aku A, tujuan aku B, tujuan aku C. Kalau mengingatkan yang dipakai nih mohon maaf hanya pikiran aja. Tapi kalau dengan menulis, tangan bergerak, mata melihat, ya, pikiran juga berjalan, konsentrasi. Jadi insya Allah semakin banyak organ tubuh yang kita gunakan untuk memperjuangkan kebahagiaan, maka semakin juga kita akan semangat untuk memperjuangkan ya. Waduh, hari Kamis manis langsung dibuka oleh apa ya, kultumnya Bun Ai lagi. Enggak ya teman-teman, itu kata-kata pembuka aja. Nah tadi diawali videonya sama Rafa yang lagi nangkep kadal kecil, atau Bun Ai lebih nyebutnya tuh londok. Kalau teman-teman di daerahnya nyebutnya namanya apa nih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Jangan takut, dia cuma ditangkap terus nanti dibebasin lagi di lapangan gede. Oke, dari hari Kamis ini kita buka lagi video dengan budgeting, dimana teman-teman bisa lihat tulisan Bun Ai yang makin acak-acakan ya. Semakin videonya banyak acak-acakan. Iya nih teman-teman, karena belakangan ini kok kayaknya pas nulis baby Agni nih tahu aja, bangun aja. Jadi Bun Ai kadang-kadang sambil megangin dia. Nah, di sini untuk ibu rumah tangga sendiri gajinya tuh 3 juta rupiah, KPR 900.000, listrik 200.000, ongkos 200.000. Kadang-kadang masih sisa Bun Ai. Kalau menurut Bun Ai ini nih apa ya, kondisi baik banget karena ngambil KPR maksimal 30% dari penghasilan udah oke, plus deket sama tempat kerja. Wah, ini udah pilihan terbaik sih kalau kata Bun Ai ya. Nah, di sini total seluruhnya adalah 1.300.000, di mana ia punya 2 anak usia 2 tahun. Usianya 7 tahun dan 2 bulan. Nah, di sini Bun Ai lupa nulis ya bahwa dia pengen banget nabung untuk renovasi rumah. Nanya juga nih, Bun Ai sebaiknya aku ngutang aja nggak ya, atau pinjam aja nggak ya ke bank? Oke deh, langsung kita bahas aja ya teman-teman. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang punya permasalahan yang sama nih ya. Oke, langsung ke saran anggaran ya. Yang pertama adalah komposisi hutang maksimal 30%. Ini udah tepat banget. 900.000 3 juta. Jadi pas banget 30%. Jadi jangan menambah beban apapun ya. Sabar, sabar dan sabar. Kalau mau nambah beban apapun itu yang kondisinya menabung kalau kata Bun Ai ya. Terus gimana Bun Ai kalau kondisinya mau nambah kendaraan, mau ganti handphone, itu gimana Bun Ai? Ya, saran Bun Ai itu cuma 2 pilihannya ya. Antara kamu berhemat dengan yang kamu ada saat ini, atau menabung gitu ya. Yang kedua adalah kamu menambah penghasilan. Ya, jadi nunggu aja dulu, entah mungkin naik gaji. Cuman kalau mungkin speednya agak lama gitu ya, boleh deh langsung nambah penghasilan. Ya, dia mulai jualan kecil di depan rumah. Apalagi kan ini KPR perumahan. Wah, Bun Ai udah kebayang nih, pasti banyak banget rumah kan di sana. Jadi peluang bisnisnya akan jauh-jauh lebih besar lagi. Ayo semangat. Bisnis tuh kadang-kadang nggak memerlukan kesempurnaan tapi keberanian. Tapi ingat juga ya, jangan nekat. Jadi jangan pernah mencoba bisnis dalam skala besar yang ujung-ujungnya modalnya dari berhutang. Itu hati-hati banget ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman kamu ada yang ngajak bisnis, ayo dong berani, aku aja bisa kok sukses, masa kamu enggak? Bisa sama-sama sukses. Ingat ya teman-teman, semua bisa sama-sama sukses, tapi jalannya kadang-kadang berbeda-beda. Mungkin dia bisa sukses di A, kita bisa sukses yang lain gitu. Dan kalau kamu ngeliat orang sukses, jangan tanya kesuksesannya, tanya perjalanan dia tuh sampai sukses apa. Apakah tidurnya berkurang, apakah doanya luar biasa, kayak gitu ya teman-teman. Selalu seperti itu.
sehingga kita tuh pikirannya tidak terkelabui, emosi kita meningkat, pikirannya gak jernih. Oh iya ya, dia aja bisa, ya udah apa yang kita punya gadai aja dulu. Jangan teman-teman, sabar, dan sabar, karena jalan kesuksesan orang tuh berbeda-beda. Tugas kita tuh selalu berusaha, yang menentukan jalannya nanti yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bunda selalu bilang, kalau punya keinginan jangan lupa didoakan, karena usaha tanpa doa tuh kayak orang sombong gitu. Doa tanpa usaha kayak orang ngayal. Bercanda ya teman-teman. Oke, lanjut aja yuk, kita poin kedua, yaitu rinci biaya renovasi rumah yang kamu inginkan. Tulis sebagus-bagusnya. Misalnya aku pengen rumahnya tingkat, aku pengen lantainya vinil, aku pengen dekorasinya senada. Tulis, nggak usah takut, nulis aja takut gimana mau nabungnya nih. Tulis aja ya, kan pulpen sendiri, kertas sendiri, jadi nggak akan kena cas atau kena tilang ya nggak. Jadi tulis sebanyak-banyaknya atau tulis semampu kamu. Kenapa nulis? Karena biar energi kamu tuh terkonsentrasi dengan baik. Setelah ditulis, kelompokkan nih dari yang paling dibutuhkan dulu sampai nanti yang diinginkan. Ini contoh aja ya, Bunda nggak nulis banyak-banyak, takut nggak muat kertasnya ya. Misalnya kamu pengen dapurnya seperti ini, pagernya dari kayu, terus tapi butuh spiteng, butuh toren misalnya nih ya, kalau untuk rumah baru. Tapi kan ini karena udah rumah ditinggalin pastinya udah ada ya. Nah, atau mungkin lantainya vinil, tamannya tuh ada bebek-bebeknya gitu. Kamu kelompokkan dari yang paling kamu butuhin. Di antara semuanya ya pastinya dong spiteng sama toren, spiteng ya. Spiteng sama toren duluan nih, ya udah kamu kelompokin jadi nomor 1. Selanjutnya next step apa? Dapur sama pagar jadi kelompok 2. Lantai vinil dan taman kelompok 3. Tulisin budget yang kamu butuhin. Atau terakhir udah semua, dekorasi senada. Jadi mulai dari yang dibutuhin kamu kelompok-kelompokin, plus di situ uangnya. Jadi uang realitanya juga kamu harus tahu. Supaya apa? Supaya kamu tuh nabungnya lebih semangat karena udah punya tujuan kemana. Nah, yang ketiga, setelah itu usahakan menabungnya di awal. Kalau kamu sulit menabung, pilihannya ada 2 ya. Kamu boleh pakai metode arisan atau tabungan berjangka. Nah, di sini Bun Ai jelaskan dulu ya, arisan sama tabungan berjangka. Arisan itu kalau kamu dapat, orang tahu kamu pegang uang. Kalau hati kamu kayak agar jeli, nggak tegaan, tiba-tiba ada yang butuh mau pinjam, ujung-ujungnya apa? Keinginan kamu yang udah kamu tulis ya udahlah masih bisa dipending nanti aja ya. Ingat ya, ketika kamu meminjamkan uang tuh punya 2 resiko, balik dengan dapat pahala atau tidak balik juga tetap dapat pahala. Itu seperti itu. Nah, ada kos lebih pastinya ya, karena kan harus ngumpul-ngumpul. Tapi kalau dengan arisan ini kita memiliki keuntungan, yaitu silaturahim. Kita juga bisa membuka jaringan lebih baik, mungkin bisa berdagang di sana atau ketemu teman-teman yang dagang, terus dagangannya bisa kita dagangin, seperti itu. Nah, kalau tabungan berjangka itu langsung ke bank di auto debit. Jadi misalnya gajian kamu dari si bank BCA nih misalnya ya, nggak di endorse nih, sama sekali nggak di endorse ya teman-teman. Ya, misalnya si bank ini, nah kamu bisa langsung buka tabungan berjangka di sana, sehingga ketika kamu gajian langsung di auto debit. Ikut dalam jumlah yang 1 tahun dulu, dan jangan takut kalau kamu tiba-tiba ada kebutuhan terus nggak bisa bayar nih ya. Tabungan berjangka itu biasanya nggak kena penalti, cuman cairnya tuh agak mundur. Jadi yang penting genap 12 bulan. Kalau ternyata 2 bulan 3 bulan kamu kosong, ya udah nanti cairnya di bulan ke-15. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Oke deh, sampai sini Bunda mau sapa teman-teman dulu. Dan sebelumnya mohon maaf banget kalau suara Bunda itu kelihatan lebih berat gitu ya, karena emang ini lagi kayak nggak enak tenggorokannya, mungkin kayak mau batuk gitu ya teman-teman. Langsung aja yuk kita sapa. Ada Panda di Taman Safari. Halo Samarinda dan Cimahi. Cimahi udah disapa nih ya. Saya terus ya, kesayangan-kesayangan Bun Ai. Dan di tangga ada Ketan. Halo Purbalingga dan Medan. Waduh, agak-agak berjauhan ya. Medan kemana, Purbalingga kemana, gak apa-apa. Yang penting hatinya selalu bertautan di dalam doa nih teman-teman. Dan terakhir, yang untung belum tentu mewah. Halo Bangka, Belitung, dan Kalimantan Tengah. Dan teman-teman semua yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, yang nonton tapi nggak komen juga nggak ada masalah sama sekali ya. Bunda selalu berdoa semoga kita senantiasa bersama-sama hijrah dalam hal kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat, dan jika berkenan bisa bantu Bunda share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya nih. Mungkin di status WhatsApp atau mungkin di status Instagram, status Facebook. Wah, makasih banget ya teman-teman.
Atau mungkin juga di grup-grup sekolah anak-anak, wah itu terdahsyat juga tuh. Dan teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel sederhana seorang ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang anak. Mudah-mudahan kamu berkenan langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga langsung bisa terupdate nih kalau Bun Ai upload video terbaru. Oke deh, itu aja, langsung kita masuk ke saran budgeting. Jadi kalau untuk penghasilannya 3 juta rupiah, KPR 900.000, ini udah terbaik banget ya teman-teman. Kadang-kadang kan ada beberapa developer suka maksain, padahal itu untuk DBR-nya atau statusnya nggak bisa buat cicilan. Tapi dipaksain jadinya bisa gitu ya. Jadi ini good banget, apalagi KPR subsidi jadi cenderung flat untuk cicilannya. Nah, listrik 200.000, ongkos 200.000, langsung aja save di awal, bisa dengan metode arisan atau tadi ya Bunda bilang tabungan berjangka Rp500.000 per bulan nih teman-teman. Nah, setelah totalnya adalah 1.800.000. Jadi sisa gaji yang bisa kamu alokasikan untuk kebutuhan adalah Rp1.200.000. Nah, buat apa sih? Yang pertama adalah belanja bulanan Rp200.000, beras 100.000 karena hitungannya sebenarnya cuma yang makan itu cuma si ibu sama si anak 7 tahun. Suaminya tuh suka dapat makanan di tempat kerja ya, teman-teman. Belanja mingguan atau sayur Rp400.000, banyak banget teman-teman yang mengangkat tema food prep hemat. Jadi boleh langsung cari referensi di sana. Pulsa 50.000, gas plus galon 50.000. Kalau nggak cukup ya udah airnya terpaksa harus air masak ya teman-teman. Dan di sini untuk kebutuhan tuh jajan anak Bun Ai gedein ya Rp200.000 karena anak 7 tahun tuh agak-agak sedang-sedang, bisa direm tapi belum bisa juga langsung diajarkan dewasa banget. Dan di sini untuk sedekah Rp50.000, dana darurat Rp150.000. Seperti biasa, jangan lupa sisihkan ya dari sisa-sisa anggaran untuk kebutuhan tahunan kamu seperti pajak kendaraan atau biaya mudik misalnya, seperti itu. Sehingga nanti kalau arisannya atau tabungan berjangkanya cair, benar-benar bisa dialokasikan untuk renovasi. Renovasi sebetulnya dulu aja, kalaupun terpaksa pinjam, jangan ambil nominal yang langsung udah deh minjem sekalian aja 50-60 misalnya kayak gitu, jangan ya teman-teman. Ambil yang rendah aja, karena semakin banyak yang kita pinjam pastinya juga akan semakin banyak bunga yang kita bayarkan. Oke, itu aja bisa Bunda sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.